Kami Simanjuntak dari kelas 10-5. Saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari konsep ruang dan waktu. Dalam sejarah, konsep ruang atau dimensi spasial, konsep ruang merupakan lokasi atau tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Fokus pada di mana peristiwa itu terjadi. Contoh konsep ruang dalam peristiwa sejarah adalah Perang 5 Hari di Semarang pada bulan Oktober 1945. Semarang menjadi ruang atau tempat terjadinya peristiwa sejarah. Contoh lain adalah peristiwa 3 daerah yang terjadi di Brebes, Tegal, dan Pemalang yang terjadi akibat tidak puasnya masyarakat pada pejabat bekas pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang. Brebes, Tegal, dan Pemalang menunjukkan tempat terjadinya peristiwa sejarah. Konsep waktu atau dimensi temporal. Konsep waktu dalam sejarah bersifat mutlak. Konsep waktu atau dimensi temporal. Konsep waktu dalam sejarah bersifat mutlak karena suatu peristiwa sejarah akan selalu memiliki unsur waktu yang menjelaskan kapan peristiwa itu terjadi. Konsep waktu memiliki dua makna di dalamnya, yaitu makna denotatif atau makna sebenarnya dan makna konotatif atau makna subjektif. Makna denotatif berarti kesatuan waktu seperti detik, menit, jam, dan lainnya sesuai fakta padanya. Sedangkan konotatif adalah waktu sebagai konsep. Contohnya adalah zaman Belanda dalam makna denotatif. Zaman Belanda berarti pada 1800 hingga kemerdekaan Indonesia. Namun secara konotatif, zaman Belanda bisa berarti zaman dulu yang sudah sangat lampau. Konsep waktu dalam mempelajari sejarah berarti sejarah saling terhubung atau bisa berulang. Sejarah jika dilihat dengan konsep waktu bisa menjadi pedoman untuk merencanakan masa depan. Contoh konsep waktu dalam peristiwa sejarah adalah pertempuran 5 hari di Semarang pada 15 sampai 19 Oktober 1945. Konsep waktu di sini menunjukkan pada tanggal 15 hingga 19 Oktober 1945. Selain itu, peristiwa 3 daerah di Brebes, Tegal, dan Pemalang terjadi pada bulan Oktober hingga Desember 1945. Bulan Oktober hingga Desember 1945 menunjukkan terjadinya peristiwa itu dalam konsep waktu. Menurut Kunto Wijoyo, konsep waktu dalam sejarah terdiri atas perkembangan, bersinambungan. Menurut Kunto Wijoyo, konsep waktu dalam sejarah terdiri atas perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Secara tidak langsung, setiap generasi masyarakat akan mengalami pembaruan dalam kehidupan yang mana ini disebut sebagai perkembangan manusia. Meski mengalami perkembangan, manusia pasti akan mempelajari apa yang terjadi di masa lalu dan akan dikembangkan sesuai eranya. Hal ini membuktikan bahwa kesinambungan dalam sejarah itu terjadi meski ada perbedaan waktu. Secara tidak sadar, dalam perkembangannya, manusia akan mengalami pengulangan, meski dalam waktu dan latar yang berbeda. Peristiwanya hampir sama dengan yang terjadi sebelumnya, seperti yang terjadi pada lengsernya Soekarno dan juga Soeharto yang berawal dari krisis ekonomi yang melanda saat itu. Oleh sebab itu, manusia akan melakukan tindakan dengan berusaha mengubah nasibnya. Keterikatan manusia dalam ruang dan waktu. Manusia dalam kehidupannya adalah
pelaku sejarah yang akan selalu berkaitan dengan ruang dan waktu. Beberapa keterkaitan manusia dengan konsep ruang dan waktu. Yang pertama adalah aktivitas manusia yang lampau maupun yang sedang terjadi selalu memiliki tempat dan waktu kejadian. Yang kedua, perjalanan hidup manusia sama dengan perjalanan waktu itu sendiri yang diiringi di tempat di mana manusia beraktivitas. Keterkaitan ruang dan waktu di dalam sejarah adalah hal yang tidak dapat dipisahkan antara manusia, tempat, dan waktu peristiwa itu sendiri. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.